Hai guys, kita ketemu lagi di SKB CPNS. Ini ada di part 4. Oke, lanjut ya. Berikut ini manakah yang bukan tujuan dari pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD? A. Mendapatkan kolostrum. B. Menurunkan angka kematian ibu. C. Sentuhan pertama dengan ibunya. D. Membentuk ikatan dengan orang tua. E. Menghindari infeksi usus pada bayi. Jawabannya adalah menurunkan angka kematian ibu. Nomor 2. Setelah melahirkan, seorang ibu menghasilkan kolostrum yang baik bagi kesehatan bayi sampai dengan berapa jam kemudian? A. 3 jam, B. 6 jam, C. 24 jam, D. 36 jam, E. 72 jam. Di sini kolostrum dikeluarkan pada hari pertama setelah persalinan sampai hari ketiga setelah bayi lahir. Berarti sekitar jumlah kolostrum akan bertambah dan mencapai komposisi ASI biasa atau matur sekitar 3-14 hari. Dibandingkan ASI matang, kolostrum mengandung laktosa, lemak, dan vitamin larut dalam air yang lebih rendah. Tetapi memiliki protein, mineral, dan vitamin larut dalam lemak yang lebih tinggi. Jadi kalau 3 ini berarti 3 kali 24 jam. Berarti sekitar 72 jam. Jadi ini saya ralat ya, bukan D 36 jam, tapi yang E 72 jam. Oke, lanjut. 3. Imunisasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah adalah A. Meningitis, B. Hepatitis B, C. Influenza, D. Polio, E. HPV. Di sini adalah polio. Karena kita lihat dulu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 dan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Disebutkan bahwa ada 5 jenis imunisasi yang wajib. 1. Imunisasi hepatitis B, imunisasi polio, imunisasi BCG, imunisasi campak, imunisasi DPT, HB, HIB. Atau biasanya disebut juga DPT combo. Nomor 4, imunisasi optimal yang dianjurkan diberikan pada bayi berusia antara 0 sampai 2 bulan adalah A. Hepatitis A, B. Hepatitis B, C. Polio, D. DPT, E. BCG. Jawabannya adalah hepatitis B. Nomor 5, imunisasi adalah kegiatan memberikan bibit penyakit yang telah dilemahkan pada tubuh manusia. Imunisasi mempunyai efek samping yang ringan. Imunisasi yang menimbulkan bercak merah pada lengan anak adalah A. BCG, B. Polio, C. Campak, D. DPT, E. Hepatitis B. Jawabannya itu BCG. BCG itu untuk melindungi tubuh dari kuman penyebab penyakit tuberkulosis atau TB. TB ini penyakit menular berbahaya yang dapat menyerang saluran pernafasan, tulang, otot, kulit, kelenjar getah bening, otak, saluran cerna, dan ginjal. Imunisasi BCG itu termasuk dalam daftar imunisasi wajib di Indonesia, karena Indonesia masih memiliki angka kasus TB yang tinggi. Imunisasi BCG hanya dilakukan 1 kali dan diberikan pada bayi di usia 2 atau 3 bulan. Imunisasi BCG diberikan melalui suntikan pada kulit bayi dan biasanya menimbulkan bercak merah pada lengan anak. 6. Imunisasi DPT, difteri, pertusis, tetanus diberikan kepada bayi dan anak untuk mencegah dari penyakit A. lumpuh layu, B. batuk rejan, C. tuberkulosis, D. muntaber, E. diare akut. Jawabannya adalah batuk rejan. Batuk rejan itu nama lain dari pertusis. 7. Jika anak diare berat, maka tindakan pertama yang dianjurkan sebelum dibawa ke rumah sakit sebaiknya diberikan A. obat diare, B. antibiotik, C. air mineral, D. oralit, E. madu. Jawabannya adalah oralit. Oralit adalah obat yang fungsinya menggantikan cairan elektrolit dan mineral di dalam tubuh yang terdehidrasi akibat diare, muntah-muntah, hingga efek aktivitas yang berlebihan. Sederhananya, oralit adalah larutan yang terdiri dari air, garam, dan gula putih. 8. Kegiatan posyandu, pos pelayanan terpadu di tingkat rukun warga dilaksanakan di 5 meja. Meja tempat memberikan penyuluhan adalah meja nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya ada di meja 4. Kita lihat untuk baganya. Meja 1 itu pendaftaran, mendaftar bayi atau balita dan ibu hamil. Meja 2 itu
penimbangan balita dan 9 langkah penimbangan. Kemudian meja 3 itu pengisian KMS, menilai bibir naik atau tetap atau turun. Meja 4 itu penyuluhan. Meja 5 itu pelayanan oleh petugas kesehatan, entah itu imunisasi, KB, suplemen, periksa kehamilan. 9. Kaempferia galanga L pada jamu tradisional adalah sebagai bahan ramuan pembuat A. Jahe wangi, B. Kunir asam, C. Beras kencur, D. Cabai puyang, E. Jamu kunyit. Jawabannya adalah kencur. Dan itu untuk bahan ramuan pembuat beras kencur. Kencur itu salah satu dari jenis empon-empon atau tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan. Oke, lanjut. Nomor 10. Cara efektif dalam kegiatan pencegahan penyakit MERS dengan menjaga higien pribadi yaitu A. Mandi, B. Memakai masker, C. Tidak makan daging, D. Mengisolasi penderita, E. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Di sini penjaganya hampir sama seperti corona. Nah, MERS ini ada juga poin-poinnya, yaitu rutin mencuci tangan dengan air sabun, terutama sebelum makan atau sebelum menyentuh wajah. Bila tidak ada sabun, gunakan hand sanitizer. Jadi, hand sanitizer itu adalah cara kedua kalau tidak ada sabun dan air. Kemudian menutup hidung dan mulut dengan tisu ketika bersin atau batuk, lalu buang tisu tadi ke tempat sampah. Membersihkan dan mensterilkan benda yang sering disentuh banyak orang, seperti pegangan pintu. Hindari kontak dengan seseorang yang sedang sakit, termasuk berbagi pakai alat makan. Jangan melakukan kontak dengan unta yang sedang sakit, dan jangan pula memakan daging serta meminum susunya. That's all untuk penyakit MERS, dan itu tadi 10 soal mengenai SKB CPNS untuk formasi Kemenkes. See you all guys di diskusi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan kita ketemu lagi di diskusi selanjutnya. See ya.